Para siswa, kita sampai pada bab getaran harmonis, disebut juga getaran selaras. Nah, apa definisinya? Definisinya yang sederhana di SMP dulu, getaran harmonis adalah gerak lurus bolak-balik yang teratur di sekitar titik kesetimbangan. Nah, itu definisi SMP, memang masih sederhana ya. Jadi bisa gerak ke kiri kanan di sekitar titik kesetimbangan. Tapi setelah di SMA, pengertiannya lebih luas. Nah, apa gerakan yang terjadi? Ternyata gerak harmonis itu adalah merupakan gerak yang berasal dari gerak melingkar beraturan atau GMB yang diproyeksikan pada diameternya. Nah, apa maksudnya? Seperti ini anak-anak. Contohnya dulu ya. Gerak harmonis itu contohnya pegas diberi beban, ditarik ke bawah, dilepas. Maka apa yang terjadi? Pegas ini bergerak naik turun. Nah, titik semula disebut titik kesetimbangan O. Ditarik ke bawah, B, kembali ke atas, A, begitu seterusnya. Kalau getaran ini ideal, tidak ada gesekan, maka dia akan bergerak terus, naik turun. Gitu ya. O disebut titik setimbang. A disebut titik balik atas, ini titik balik bawah. Jarak OA itu disebut amplitudo ya, demikian juga OB sama amplitudo. Kemudian ada K. K itu adalah konstanta pegas, nanti juga menjadi konstanta getaran. Apa artinya? Kalian ingat, pegas itu ada yang lemas, ada yang keras, kaku, sehingga sulit ditarik ya. Nah, pegas yang lemas itu berarti nilai K-nya kecil. Pegas yang berat ditarik harus dengan gaya yang besar, itu berarti K-nya besar. Jadi ukuran keras dan lemahnya tarian pegas itulah dinyatakan dengan angka yang namanya konstanta. Konstanta pegas. M itu massa beban. Sekali lagi, ini adalah contoh gerak selaras atau gerak harmonis naik turun. Ada juga contoh yang lain. Ayunan. Ini ayunan anak. Ayunan itu berupa tali, di sini ada beban, bandul ya. Dilepas bergerak kanan kiri. Nah, ini harus dalam jarak yang pendek. Jadi tidak boleh menyimpangnya terlalu jauh. Kenapa? Karena definisinya adalah gerak lurus. Jadi ini kalau terpendek, ini gerak lempungnya ini dianggap gerak lurus. Sehingga gerakannya dari O ke A, ke O, ke B, ke O, begitu terus. Ini juga gerak harmonis, getaran harmonis. Bedanya ini ke kiri kanan, ya kalau yang tadi ke atas ke bawah. Besarannya panjang tali itulah L. Nanti rumusnya ada L-nya, ya, panjang tali. Nah, kita pelajari dulu rumus untuk periode. Nanti di bawah ada penurunannya, tapi saya berikan rumusnya dulu biar bisa mengerjakan soal. Rumusnya periode itu kalau gerakan pegas, getaran pegas, periode T adalah 2pi akar M per K. Apa artinya M? M itu adalah massa, satuannya kilogram. K itu adalah konstanta pegas yang satuannya adalah gaya per satuan panjang. Jadi gaya yang dipakai untuk menarik pegas setiap satuan panjang itu disebut konstanta. Yang tadi dikatakan ukuran untuk mengetahui pegas itu keras, kaku atau lemas itu dari angka K-nya. Dari mana 2pi? Ini ada penurunan rumusnya nanti di berikutnya ya. Jadi ini rumus untuk menghitung periode dari suatu getaran yang berasal dari pegas. K-nya konstanta pegas disebut juga konstanta getaran. M-nya tadi apa? Massa beban. Nah, bagaimana kalau ayunan? Kalau ayunan ini rumus periodenya ialah T sama dengan 2pi akar L per G. Nah, ini 2pi akar L per G. L itu panjang tali, G itu gravitasi. Jadi tergantung gravitasi anak-anak. Satuannya panjang tali itu meter. Kalau gravitasi satuannya meter sekon kuadrat. Ini kalau kalian lihat dimensinya, memang dimensi waktu ini. Meter dibagi meter per sekon kuadrat itu sekon kuadrat diakarkan jadi sekon.
Jadi dimensinya memang sekon. Oke ya. Nah, dari sini nanti kalian sudah bisa mengerjakan soal untuk soal sederhana tentang getaran harmonis.